Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya. Saya ketika membicarakan tentang masalah kepemimpinan, imarah, terutama kepemimpinan yang dipimpin oleh umat Islam di masa lalu, sepertinya terlalu tinggi, sangat tinggi dan ketinggian untuk dijadikan contoh bagi pemimpin-pemimpin di negara Konoha. Gak usah jauh-jauh lah, kita nyontoh yang hina saja lah. Gak usah manusia, yang hina saja, yang levelnya di bawah manusia. Siapa? Binatang, hewan. Kita tiru saja lah. Lihat, ketika hewan jadi pemimpin, dia melindungi anak buahnya. Ketika hewan itu jadi pemimpin, dia mengayomi. Kalau misalkan pemimpin makan, maka anak buahnya makan gitu. Ketika pemimpin aman, maka anak buahnya aman. Yang namanya pemimpin, hewan saja paham. Ketika dia jadi pemimpin, dia memastikan keamanan seluruh anggota anak buahnya. Semuanya dipastikan aman. Itulah pemimpin. Hewan saja paham. Hewan saja paham ya. Ketika ada satu kumpulan, di situ ada pemimpin daripada hewan. Hewan itu pasti akan memastikan keamanan daripada anggota-anggotanya seluruhnya. Jadi anggota-anggotanya kalau sudah aman, ya sudah. Itulah pemimpin yang sebetulnya gitu. Binatang aja bisa gitu. Apa yang susah untuk dipahami oleh mereka di negara Konoha yang dipimpin oleh manusia? Yang memimpin katanya sarjana, yang memimpin katanya pernah berpendidikan, pernah sekolah, pernah mengenyam bangku sekolahan. Tapi nyatanya mereka dalam pemimpin ini nggak becus sama sekali. Ketika ada permasalahan, mereka saling tuduh, saling tuding ke sana kemari, saling cari kambing hitam, saling cari siapa ini yang perlu disalahkan gitu. Bukannya mereka introspeksi diri, bukannya memperbaiki diri, nggak. Mereka cari kambing hitam yang bisa disalahkan. Seperti kemarin bencana yang baru terjadi, yang menyalahkan kayunya lah, yang menyalahkan airnya lah. Air kok disalahkan. Kemudian ada sampai yang kemarin si Hasan Nasbi itu, dia mengatakan apa? Sampai menyalahkan orang yang ngopi, orang yang makan gorengan. Itu pun disalahkan. Bukannya mereka mikir itu hasil kebijakan mereka gitu. Ya kan, kita sekali lagi tegaskan, kita nggak menolak adanya tambang. Kita nggak menolak hutan ditebang. Itu nggak menolak. Tapi itu harus demi kepentingan rakyat. Bukan mengenyangkan oligarki, mengenyangkan mereka yang berkuasa saja, mereka yang kaya, mereka yang menikmati hasilnya. Kita sebagai rakyat yang kena bencananya, kan gila. Masa gitu aja nggak bisa mikir, kan gitu. Sesederhana itu aja nggak bisa mikir. Apakah akalnya sudah tertutupi dengan hawa nafsu, dengan nafsu serakahnya itu, sehingga pikiran akal otaknya sudah tidak bisa jalan? Ini aja sebetulnya problemnya gitu. Kita itu nggak kekurangan orang pintar, kita hanya kekurangan orang-orang yang jujur. Jadi pejabat-pejabat Konoha itu bisa dipastikan pintar, berpendidikan ya, tapi mereka tidak jujur. Mereka lebih suka mengejar kesenangan dan harta yang nggak mungkin mereka juga bawa mati. Pada akhirnya mereka mengorbankan dan selalu cari korban. Yang dikorbankan ya siapa? Ya rakyat. Kembali lagi rakyat yang dikorbankan. Yang jadi tumbal ya rakyat. Ada apa-apa semuanya jatuhnya ke rakyat. Konyolnya begini lagi, ketika terjadi bencana, bukannya negara kita itu mengeluarkan uangnya, uang pajak yang dikumpulkan dari rakyat untuk membantu rakyat, justru malah mereka juga ikut buka donasi, minta lagi uang dari rakyat. Konyolnya ketika uang itu sudah dikumpulkan, bukannya dikembalikan lagi ke rakyat untuk bantu rakyat yang sedang ketimpa bencana, malah diperebutkan lagi untuk dikorupsi sama mereka. Kan begitu. Jadi dana dari atas turun ke bawah gak nyampe ke kita semua. Kenapa? Karena ketika terjadi kucuran-kucuran dana, itu justru mereka berpesta-pesta. Wah, senang sekali mereka berpesta-pesta. Wah, ada dana yang bisa dikorupsi nih bro. Kan gitu. Cocok nih bro, bagi nih hasilnya berapa nih, potong yuk. Dari 1 miliar turun jadi 500 juta. Dari 500 juta turun lagi ke bawah, jadi cuma 100 juta. Turun ke bawah lagi, cuma tinggal 10 juta. Bayangin, dari 500 juta turun jadi 10 juta. Kan begitu. Negara mana? Konoha. Kita nggak berbicara tentang Indonesia, nggak. Kita berbicara Konoha, negara fantasi yang
pejabat-pejabatnya itu hobinya korupsi, dan korupsinya terang-terangan, terang benderang di depan mata rakyatnya. Tapi ingat tadi, pejabat-pejabat di Konoha itu selalu diri mereka mulia dan suci. Wallahu a'lam bishawab.